bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Adinda Fibrianti dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menyampaikan materi terakhir dari tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu dengan tema materi tasawuf di Indonesia dan neosufisme. Jadi, seperti yang sudah kita bahas yang terdahulu, tasawuf merupakan salah satu dimensi spiritual dalam Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Melalui praktik-praktik tasawuf, para pengamal berusaha mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami hakikat kehidupan. Dalam konteks modern, muncul neosufisme yang mencoba mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi isu-isu pluralisme dan toleransi. Tasawuf di Indonesia. Kita bahas yang pertama adalah tentang sejarah dan masuknya tasawuf. Sejarah dan masuknya tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui para ulama dan pedagang muslim. Hal ini mengubah wajah Islam di Indonesia, menjadikannya lebih berorientasi pada spiritualitas dan penghayatan. Thariqah-thariqah seperti Naqsabandiyah dan Qadiriyah yang menjadi sangat populer dan menyebar ke berbagai daerah membawa ajaran yang menekankan cinta, kedamaian, dan pengendalian diri. Untuk yang selanjutnya, yaitu terkait dengan praktik dan pengajaran praktik tasawuf di Indonesia, sering melibatkan ritual zikir, meditasi, dan pengajian. Para pengamal diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Melalui proses ini, mereka berupaya membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan dan kebencian. Peran dalam masyarakat, tasawuf memiliki peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat melalui ajaran-ajaran moral, etika, dan yang diajarkan. Tasawuf juga berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial. Para tokoh sufi sering menjadi panutan dalam masyarakat, mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang neosufisme. Apa sih neosufisme itu? Definisi dan ciri-ciri neosufisme mulai muncul sebagai gerakan yang menginterpretasikan kembali ajaran tasawuf untuk menjawab tantangan modern. Gerakan ini menekankan pluralisme, dialog antar agama, dan relevansi ajaran spiritual dalam konteks sosial saat ini. Tokoh dan pemikiran. Untuk tokoh dan pemikiran, tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam neosufisme seperti Fazlur Rahman dan Sayyid Hussein Nasr berusaha menjembatani gap antara tradisi dan modernitas. Mereka berargumen bahwa ajaran tasawuf dapat memberikan solusi untuk isu-isu kontemporer seperti konflik antar agama dan krisis moral. Toleransi dan dialog antar agama. Neosufisme menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Para pengamal neosufisme berusaha membangun jembatan antara berbagai komunitas, menekankan kesamaan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam setiap agama. Dampak dan kontribusi. Apa saja dampak dan kontribusi di dalam penerapan neosufisme? Jadi penyebaran Islam yang damai, tasawuf baik dalam bentuk tradisional maupun neosufisme telah berkontribusi dalam penyebaran Islam yang damai di Indonesia.
Pendekatan yang lembut dan penuh kasih ini menarik banyak orang untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Pengayaan budaya dan spiritual tasawuf juga memperkaya budaya lokal dengan mempengaruhi seni, sastra, dan praktik budaya lainnya. Banyak karya sastra yang terinspirasi oleh ajaran sufi menciptakan dialog yang kaya antara spiritualitas dan seni. Identitas spiritual dalam modernisasi. Jadi di tengah arus globalisasi dan modernisasi, tasawuf dan neosufisme memberikan ruang bagi individu untuk menemukan identitas spiritual dalam dunia yang seringkali materialistis. Ajaran-ajaran ini menekankan pentingnya pencarian makna yang lebih dalam. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa tasawuf di Indonesia dan neosufisme merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual umat muslim. Melalui pemahaman dan praktek yang lebih dalam, baik tasawuf tradisional maupun neosufisme dapat menjadi sumber inspirasi bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, toleran di tengah kompleksitas dunia modern. Refleksi terhadap ajaran ini membantu kita untuk tidak hanya memahami diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. FIY, jadi pembahasan materi tadi saya ambil positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. FIY, jadi pembahasan materi tadi saya ambil dari referensi Tasawuf dan Pluralisme Pemikiran Sufi dalam konteks Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.